Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada
bersyukur padamu. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya, haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau selalu sanggup untuk nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Kau selalu sanggup menopang kami semua. Kau selalu sanggup memberi yang terbaik, melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup, katakan Dia Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara, mari saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama di dalam Lukas pasal 1 ayat 53a. Lukas 1 ayat 53a. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Saya ulangi, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Kata melimpahkan di sini saudara berasal dari bahasa Yunani, yaitu bahasa aslinya adalah empipleimi, artinya memenuhi, memuaskan. Dan kata lapar itu berasal dari kata pinaho yang artinya membutuhkan atau menginginkan. Membutuhkan atau menginginkan dengan sungguh-sungguh. Jadi terjemahan bebasnya adalah orang yang lapar, itu orang yang membutuhkan atau orang yang menginginkan dengan sungguh-sungguh akan dipenuhi atau dipuaskan dengan kebaikan.
Saudara, menjadi Kristen bertahun-tahun itu bukan jaminan kalau seseorang mengalami pertumbuhan rohani atau dewasa rohaninya. Untuk mengalami perubahan dan pembaruan dari waktu ke waktu, dibutuhkan rasa lapar dan haus secara rohani. Mungkin kita dapat berpura-pura menjadi orang yang rajin datang ke gereja dan selalu mengikuti ibadah online di masa pandemi seperti ini. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi dengan motivasi hati kita. Apakah kita melakukannya itu karena kewajiban atau rutinitas, ataukah kita melakukannya itu karena kita lapar dan haus akan Tuhan. Rasa haus dan lapar inilah yang akan membedakan kualitas masing-masing orang. Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 6, Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Pemazmur di dalam Mazmur 84 ayat 3 berkata, "Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup." Pemazmur memiliki kerinduan yang amat dalam terhadap Allahnya. Sampai-sampai dikatakan hati dan dagingnya berteriak merindukan Allahnya. Nah, kerinduan yang seperti inilah yang layaknya dimiliki oleh orang percaya. Kita pun harus memiliki kerinduan yang mendalam terhadap Allah kita. Selalu merasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, akan pribadi Allah kita. Rasa haus dan lapar akan Tuhan itu adalah termometer rohani kita. Termometer rohani adalah suatu disiplin yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Saudara, kemunduran rohani atau kesuaman itu dimulai atau diawali ketika kita mulai acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Ketika kita mulai tidak bergairah lagi untuk mendengar firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, dan tidak bergairah lagi untuk berdoa. Disitulah awal mula kemunduran rohani atau kesuaman terhadap Tuhan. Di saat itulah kita mulai mendapati bahwa hidup kita tidak lagi tertarik pada perkara-perkara yang rohani, tapi kita tertarik pada hal-hal yang duniawi. Saudara, mari kita pikirkan contoh yang sederhana yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Hal pertama, apakah yang hilang dari kita ketika kita jatuh sakit? Jadi ketika kita ini sakit, hal apakah yang hilang dari kita? Jawabannya adalah selera untuk makan. Setiap orang yang sakit, kebanyakan orang yang sakit, mereka akan kehilangan selera untuk makan. Walaupun di depannya itu ada makanan yang sangat nikmat dan yang biasanya merupakan kesukaannya. Tapi dikala dia sakit, dia sudah kehilangan selera untuk makan makanan tersebut. Tidak berbeda dengan hal yang rohani. Suatu tanda dari orang yang rohaninya sakit, yang rohaninya tidak sehat adalah tidak lagi memiliki selera atau gairah terhadap firman Tuhan dan pribadi Allah. Dia sudah tidak lagi rindu akan Allahnya, tidak lagi rindu datang beribadah kepada Allahnya, tidak lagi rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan, tidak lagi rindu berintiman dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan. Saudara, orang percaya yang sejati dan sehat rohaninya akan selalu merasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan dan akan pribadi Allah. Berhenti merasa dahaga akan Allah berarti saat-saat kita mengalami kematian secara rohani. Jadi kita tidak boleh membiarkan apapun yang dapat mengurangi kerinduan kita yang mendalam akan hal-hal yang dari Allah. Kita harus waspada terhadap kekhawatiran hidup. Kekhawatiran bisa membuat kita tidak lagi lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menghindari usaha untuk mengejar hal-hal yang duniawi.
atau berbagai kesenangan yang mencekik rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah kita boleh selalu mencari wajahnya, memiliki kerinduan yang mendalam untuk mencari wajahnya dalam doa. Kita harus berdoa agar kerinduan akan Allah, kerinduan akan hadiratnya itu diperkuat di dalam hidup kita. Keinginan kita akan manifestasi Roh Kudus semakin besar dalam hidup kita. Dan hasrat kita untuk melihat kepenuhan kerajaan Kristus dan kebenarannya itu makin mendalam dalam hidup kita. Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa selalu merasa lapar dan haus akan firman Tuhan dan pribadinya? Di dalam Mazmur 91 ayat 14a dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kata melekat itu berasal dari bahasa Ibrani chashak, yang artinya mengasihi, rindu, jatuh cinta. Selalu merindukan Tuhan kapanpun juga. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itu adalah orang yang selalu merindukan Tuhan. Selalu lapar dan haus akan Tuhan. Selalu kangen untuk bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki kerinduan yang seperti ini, saudara? Bagaimana caranya agar kita bisa selalu jatuh cinta kepada Tuhan? Dalam Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Biarlah setiap hari kita selalu minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, Dia mencurahkan kasih Allah dalam hidup kita. Sehingga kita bisa terus dibawa untuk lebih rindu akan Dia, lebih lapar dan haus lagi akan Dia. Sebuah contoh yang sangat indah yaitu Daud. Daud adalah orang yang selalu lapar dan haus akan Allah. Satu saat ketika Daud berada di padang gurun Yehuda, kita tahu bahwa di Israel kalau musim panas, kalau siang itu panas sekali dan kalau malam dingin. Nah, ketika satu saat Daud berada di padang gurun Yehuda, di saat siang hari, di saat panas-panasnya keadaan atau situasi di padang gurun itu, Daud tidak haus akan air seperti yang seharusnya dirasakan oleh setiap orang yang berada di tempat yang panas. Tetapi di saat itulah Daud berkata, aku haus akan Engkau ya Allah. Aku haus akan Engkau. Bukan haus akan air, bukan merindukan air, tetapi merindukan Allah, haus akan Allah, merindukan Dia. Karena Daud sangat mengasihi Allah. Jadi di saat apapun juga, di kondisi apapun juga, Daud selalu merindukan Allah, selalu haus akan Allah. Rasa haus dan lapar inilah saudara, awal dari segala sesuatu. Rasa haus dan lapar menyebabkan orang bisa menjangkau sasaran yang lebih tinggi lagi. Rasa haus dan lapar akan membuat orang menjadi agresif secara rohani, melangkah dengan segala upaya dan segenap keberadaannya untuk menangkap setiap kesempatan yang dari Tuhan. Layaknya tentara militan yang sedang berperang, ia rela berkorban apapun, tidak takut musuh demi satu tujuan, meraih kemenangan. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 6 dikatakan di sana, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya.
penolongku dan Allahku. Orang yang haus dan lapar akan Allah akan selalu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, menyukai firman-Nya dan sangat antusias terhadap perkara-perkara yang rohani. Dia selalu rindu untuk berintiman dengan Tuhan, selalu rindu untuk berdoa, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya, mendengarkan khotbah, merenungkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu keadaan dari orang yang selalu lapar dan haus akan Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan juga mendorong orang mendapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan. Dia gak puas dengan keadaan rohaninya seperti ini. Dia gak puas dengan apa yang sudah dia terima saat ini. Dia kepingin lebih lagi di dalam Tuhan, lebih lagi di dalam Tuhan, lebih maju lagi di dalam Tuhan. Ia akan memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan. Dan bukan sekadarnya. Jadi kerinduannya itu bukan kerinduan sekadarnya, tapi kerinduan yang begitu mendalam akan Tuhan. Sangat haus mendengar firman Tuhan. Sehingga setiap kali firman disampaikan, dia akan duduk dengan tenang, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena ada rasa haus dan lapar dalam hatinya. Beda dengan orang yang tidak lagi haus dan lapar. Ketika firman disampaikan, dia akan melakukan aktivitas yang lain. Tetapi orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, ketika firman disampaikan, dia akan duduk diam. Dia akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena dia ingin lebih lagi mengenal Tuhan, ingin lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Saudara, orang yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan dan pribadi Allah, ia akan menjadi orang yang dewasa rohaninya. Kedewasaan rohani adalah sebagai kunci, merupakan kunci untuk mengalami multiplikasi dan promosi. Marilah kita menjaga hati kita dari hal-hal yang dapat mencuri gairah kita terhadap Tuhan. Karena dialah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan kita. Jagalah keadaan kita dari hal-hal yang dapat mencuri gairah kita kepada Tuhan. Mungkin itu kekhawatiran hidup, mungkin itu kejemuan, kebosanan. Agar kita mawas diri selalu supaya jangan sampai kebosanan itu menguasai hati kita. Sehingga kita enggak ada lagi rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tapi jagalah hati kita supaya selalu bergairah di dalam Tuhan. Selalu memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sebab di dalam Mazmur 107 ayat 9 dikatakan, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Kalau kita selalu memiliki hati yang lapar dan haus akan Dia, jiwa kita ini akan dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Artinya kita akan selalu melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan selalu melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Marilah saudara, saat ini kita introspeksi kembali hidup kita. Mari kita periksa hidup kita. Bagaimana selama ini kehidupan rohani kita? Apakah sampai saat ini kita masih selalu bergairah di dalam Dia, bergairah untuk mendengarkan firman-Nya, bergairah untuk berdoa, bergairah untuk menyembah Tuhan? Ataukah di saat penyembahan dilakukan terhadap Tuhan, kita mulai merasa capek, kita mulai merasa tidak tertarik lagi. Firman disampaikan, khotbah disampaikan, kita mulai merasa jenuh, tidak lagi tertarik untuk mendengarkannya. Itu tanda-tanda kemunduran rohani atau kesuaman rohani. Dan di saat itulah mungkin kita sudah mengalami keadaan di mana rohani kita mengalami sakit. Kita harus waspada. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup rohani kita. Tapi biarlah kita akan selalu bergairah di dalam Dia, bergairah untuk menyembah Dia, bergairah untuk memuji Dia, bergairah untuk berdoa, bergairah untuk mendengar firman Tuhan, merenungkan firman-Nya. Marilah kita semakin disiplin untuk bergairah kepada Tuhan dan disiplin untuk menjaga hati kita agar tidak tercemari. Tuhan telah berjanji, ketika kita selalu memiliki kerinduan yang mendalam akan Dia, maka Dia akan selalu melimpahkan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Jagalah agar kasih kita kepada Tuhan itu tidak sekedar kasih mengasihi Tuhan, tapi jagalah agar kasih kita kepada Tuhan itu
memiliki kadar orang yang sedang jatuh cinta. Kita tahu kalau orang lagi jatuh cinta saudara, dia akan selalu ingin bertemu dengan orang yang dikasihnya. Dia selalu ingin bertemu dengan kekasihnya, selalu merindukan kekasihnya, selalu kangen pada kekasihnya. Nah, biarlah kasih kita kepada Tuhan itu, seperti orang yang sedang jatuh cinta. Kita selalu ingin bertemu dengan Tuhan, selalu ingin menyembah Dia, selalu ingin berdoa, selalu ingin memuji Dia, selalu ingin mendengar firman-Nya, membaca dan merenungkan firman-Nya. Itulah yang harus kita jaga dalam hidup kita, sehingga kita akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tetaplah bergairah terhadap Tuhan dan harapkan hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang telah kami dengar saat ini. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu memiliki rasa lapar dan haus akan firman-Mu, akan pribadi-Mu. Ajar kami selalu bergairah di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami mengasihi Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi seperti seorang yang sedang jatuh cinta. Supaya kami boleh semakin melekat pada Engkau. Dan di saat itulah kami akan melihat kebaikan demi kebaikan-Mu terjadi dalam hidup kami. Engkau akan memuaskan jiwa kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini kami sedang dalam keadaan tidak lagi bergairah di dalam Engkau, tolong Roh Kudus, jamah kami. Supaya kami boleh memiliki gairah kembali kepada Engkau. Gairah untuk kembali mengasihi Engkau dengan lebih sungguh-sungguh, dengan lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau memberkati jiwa yang lapar dan haus akan Engkau. Engkau membuat kami berhasil apapun yang kami lakukan Tuhan. Dan Engkau selalu menjagai, melindungi kami, menjauhkan dari segala bahaya apapun juga. Terima kasih Tuhan. Biar berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.